Shalom, shalom. Melihat ada 4 jiwa yang baru saja beribadah di tempat ini, rasanya ingin agar minggu depan kita tetap onsite. Tetapi oleh karena naiknya lonjakan kasus harian yang kemarin sudah sampai pada titik 33.000. Dan saya sebagai gembala sidang mengambil keputusan untuk semua kita minggu depan online. Karena sepakat nggak dengan saya, sesungguhnya kita setiap detik online dengan Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Setiap detik dalam kehidupan kita online dengan Tuhan. On-site dan online tidak boleh menjadi patokan bagaimana kita terhubung dengan Allah. Karena sesungguhnya secara roh kita online dengan Roh Kudus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan, saudaraku, promo hari ini saya berikan judul khotbahnya adalah Perfect Protection. Kenapa? Karena itulah yang kita rindukan. Tetapi saya berikan subjudul, kenapa proteksi daripada Allah sempurna. Saya teringat oleh sebuah kejadian, kira-kira 7-8 tahun yang lalu saya bersama dengan keluarga besar, yang saya nggak mau sebutkan namanya, tapi keluarga besar ini meminta saya menjadi pembimbing rohani ke Israel. Dan ternyata yang menjadi pembimbing rohani bukan hanya saya, tapi ada Pastor George Anadorai dan juga ada Pastor Amos Jayaratnam dari Singapura. Nah, karena hamba Tuhannya 3, jadi selalu kita dapat jadwal. Kamu di sini, di situs ini kamu bicara ini, di situs ini kamu bicara itu. Dan ketika di Taman Getsemani, saya nggak pernah bisa lupa yang dapat jadwal ketika itu, yaitulah Pastor George Anadorai. Seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang sangat tajam sekali. Dan ketika di Taman Getsemani dia berbicara struggle is real. Ya benar, proteksi daripada Tuhan sempurna adanya. Teman-teman katakan proteksi dari Tuhan sempurna. Belum semua katakan proteksi dari Tuhan sempurna. Ya teman-teman yang mengikuti ibadah ini IG Live maupun juga di YouTube maupun juga di Facebook bisa diketik proteksi dari Allah sempurna. Kenapa? Karena kesusahan itu nyata. Tolong katakan ya. Struggle is real. Ketika 7 tahun yang lalu ketika saya di Taman Getsemani bersama dengan keluarga ini, rasanya kok yang namanya kesusahan, kesulitan kok rasanya jauh begitu. Tapi 2 tahun terakhir kita merasakan bahwa struggle is real. Kesulitan itu begitu nyata. Kesusahan itu begitu nyata. Sederhana salah satu alasan saya kenapa on-site harus stop hari ini dan kita online. Karena kesusahan itu nyata. Tolong katakan ya. Dan saya nggak ingin gitu. Oleh karena sebuah ibadah ber-AC. Dan akhirnya jemaat sengaja tidak sengaja atau tidak langsung terpapar. Karena kesusahan itu nyata. Kalau bisa saya hindari ya hindari gitu. Tadi yang kebaktian jam 10 sebetulnya sudah terjadwal 110 orang. Satu demi satu telepon hari Sabtu dan mereka sorry kami batal. Saya bisa mengerti. Karena mungkin ingin menghindari kesusahan. Karena kesusahan itu nyata. Tolong katakan dia. Struggle is real. Dan ketika itu juga Yesus di Taman Getsemani, dia berkata pengen mati rasanya. Bolehkah cawan ini lalu daripadaku? Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Karena struggle is real. Kesusahan, kesulitan itu nyata. Ketika resesi ekonomi sekian tahun yang lalu, yang terkena itu adalah yang tengah ke atas. Yang tengah ke bawah tetap kuat. Tetapi endemi ini
Seluruh strata mengalami kesusahan. Ini contoh kecil. Contoh kecil. Nggak ada hubungannya sih dengan kesusahan pandemi, nggak ada kesusahannya. Tapi saya ngelihat struggle is real. Saudaraku, hari Selasa kemarin, Bella putih saya, Stephen, kirim video. Betapa bersemangatnya Kenneth cucu saya. Doa mesbah. Bahkan setelah doa mesbah tetap doa gitu. Dan setelah selesai doa mesbah, Kenneth bilang begini. Besok aku ikut ibadah online altar doa keluarga. Ya begitu kan. Jadi Rabu kemarin ketika rekaman dicek. Kenneth semangat. Sore gimana Enet? Nanti mau rekaman altar doa keluarga? Iya, Grand Key. Sampai di sini jam 6:30 masih semangat. Taping rekaman jam 8 on time. Saya, ini Kenneth, ini Bu Elsa. Lagu pertama ngangkat tangan, penyembahan, turun, tidur gitu. Jadi sepanjang ibadah sampai dengan selesai, saudaraku, dari tangan yang terangkat gitu kan. Tiba-tiba turun. Angkat lagi. Kepala condong ke kiri. Angkat lagi. Saya angkatin tangannya, turun lagi angkat. Saya lihat struggle is real. Dia ngalami struggle gitu, ngelawan ngantuknya. Padahal dia semangat banget. Makanya saya kasih pesan sama Kenneth. Nanti 2 minggu lah, minggu depan, hari Rabu besok. Kenneth mau ikut doa keluarga? Mau Grand Key. Janji tidur siang. Gitu saudaraku. Supaya tidurnya jangan waktu rekaman gitu kan. Jadi struggle is real. Dia mengalami kesusahan, dia mengalami kesulitan untuk melawan rasa kantuknya begitu. Dan ini doa saya agar semua kita menang, katakan ya. Walaupun manusiawi, katakan bersama dengan saya manusiawi. Karena terkadang kita tetap harus bergumul dengan kemanusiawian kita gitu. Tetapi yuk sama-sama kita akan belajar. Dari Paulus yang mengalami satu titik dia terjepit oleh karena struggle. Kita juga akan belajar siang hari ini dari Saul yang sampai pada sebuah titik Alkitab berkata, aku terjepit. Dan kita akhiri nanti, kita akan belajar dari Daud yang ketiga. Di mana Daud pun Alkitab berkata, aku terjepit. Kita akan belajar. Yuk sama-sama kita akan lihat. Yang pertama yaitu 2 Korintus pasal yang keempat. Kita akan belajar yang pertama dari Paulus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Nah, ini ada bedanya nih dengan Rasul Paulus nih. Ini luar biasa. Ditindas tapi tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Saya pikir ini luar biasa. Ketika saya renungkan. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, saudaraku, perhatikan slide yang saya berikan untuk Anda. Serangan daripada iblis seringkali bukan hanya fisik. Tapi seringkali yang paling berat itu psikis. Tolong katakan ya. Saudaraku, secara fisik kita tidak akan alami seperti yang Paulus alami. Iya gak sih? Zaman berbeda. Pola pelayanan berbeda. Dengan yang Paulus 2000 tahun yang lalu dia ditindas, kapal karam, dia dilempari batu, dia diseret kayak anjing. Tentunya konteks daripada bagaimana struggle Israel yang dialami oleh Paulus dengan kita dalam pelayanan hari ini sangat berbeda, pasti berbeda. Tidak sama seperti yang
Paulus alami 2000 tahun yang lalu. Tetapi dengan adanya pandemi dan dengan adanya endemi ini, siapa yang sepakat dengan saya? Perhatikan, Paulus bilang gini, kami ditindas itu fisik. Tolong katakan ya, tapi tidak terjepit. Nah berbeda saudaraku dengan banyak orang hari ini, sudah fisiknya juga alami tetapi diperparah dengan psihisnya. Diperparah dengan emosinya. Diperparah dengan mentalnya. Saya belajar dari cucu saya Kayla. Genki ada istilah baru, kena mental, katanya begitu. Ternyata ada istilah anak-anak muda yang baru kena mental gitu katanya. Apa itu Kayla kena mental? Jadi dia bilang pokoknya mental kena, katanya begitu. Nah, Paulus dia fisiknya kena, tapi mentalnya tidak terkena. Walaupun aku ditindas, tapi tidak terjepit. Kami kehabisan akal secara fisik, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, ini adalah fisik jelas, tetapi tidak merasa ditinggalkan sendirian. Secara mental tetap kuat, secara roh tetap kuat. Secara emosi tetap kuat. Secara yang di dalam tetap kuat. Kemarin saya ada WA dengan ibunya Nia. Ibunya Nia. Nia penari. Yang mana sedang diisolasi mandiri. Sedang diisolasi mandiri. Dan saudaraku, saya juga berjumpa dengan ayahnya. Pak Jeffrey Wongkar beberapa hari yang lalu ya, Mam. Jumat di Celebrity Fitness. Dan diakui pasti menang lewat dengan Omikron. Pasti sehat lagi 3 hari. Pasti sehat lagi 4 hari. Ini cuman flu biasa. Tetapi diakui rasa takutnya itu loh. Bisa ngerti maksud saya? Bisa ngerti maksud saya? Saudaraku, bukan Omikronnya, tapi rasa takutnya itu loh, khawatirnya itu loh. Yang menyerang, saya berdoa agar semua kita menang. Proteksi daripada sorga bukan hanya yang di luar, tapi juga yang di dalam, katakan dia. Proteksi daripada Allah bukan hanya fisik kita disembuhkan, tetapi mental juga dipelihara oleh Allah. Saudaraku, tantangan 2000 tahun yang lalu pasti dalam pelayanan berbeda dengan hari ini. Pasti berbeda. Saya beberapa waktu yang lalu rasanya juga pernah bersaksi. Tapi saya mau ulang. Karena ada sebuah kejadian yang tidak masuk akal menurut saya. Di luar akal saya sebagai pendeta. Di luar akal saya sebagai hamba Tuhan. Itu di luar akal. Ketika Pak Andi, koordinator baptis, memberikan informasi. Tolong didoakan besok hari Sabtu, maksudnya Sabtu kemarin. Ada 10 orang yang akan dibaptis. Puji nama Tuhan. Kita tetap progresif. Kita tetap produktif. Katakan amin. Kita tetap memenangkan jiwa di masa pandemi ini. Karena saya selalu bilang bahwa pandemi ini justru adalah momentum penginjilan, katakan dia. Ini momentum penginjilan, penjangkauan justru masa pandemi ini. 10 orang. Ketika saya mulai baca satu demi satu, saya doakan satu demi satu, saya agak terheran dengan yang nomor 9. Kenapa? Karena namanya jelas itu bukan Kristen. Namanya jelas itu dari agama lain. Nama depannya sama dengan nama saya. Kan pasti bukan Kristen kan gitu. Dan setelah didoakan, saudaraku, besoknya hari Sabtu kemarin 1:30 saya sampai di kolam renang Villa Dago. Saya tanya sama Mas Andi, Mas, itu yang pakai nama M itu siapa? Yang mana? Oh itu loh Pak. Terus saya tanya lagi, gimana dia bisa dibaptis? Ada kesaksiannya enggak dia dibaptis? Ternyata kesaksiannya enggak masuk akal menurut saya. Kenapa enggak masuk akal?
Selama dari bulan Juni sampai dengan kemarin hari Sabtu, gereja ini kalau baptis di kolam renang Villa Dago. Umum, jam 2 siang. Kecuali PPKM. Tinggi, ada orang minta dibaptis, semua kolam renang tutup, terpaksa kolam koi gitu. Tapi kalau dalam keadaan normal kita pilih tempat umum, yaitu di dekat rumah saya. Dan ternyata saya tidak pernah bisa lupa. Sekian bulan kita lakukan baptis, sudah hampir lebih 100 orang yang dibaptis ketika masa pandemi ini. Kok nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Kita berikan tepuk tangan yang lebih baik buat Tuhan. Ada 100 jiwa lebih yang memberi diri dibaptis. Saya nggak pernah bisa lupa dalam sebuah kejadian yang tantangannya nggak seperti Rasul Paulus lah. Yang diseret, yang paling cuman dihina. Karena kita selalu pilih yang jam 2 siang. Kenapa jam 2 siang? Karena supaya sepi gitu loh. Namanya juga kolam renang umum. Nggak pernah ada sebuah kejadian sampai di tempat itu jam 2 siang. Dan apa yang terjadi? Ternyata ada kawinan. Ramai sekali. Sedangkan yang baptisnya dari kota lain, dari Bogor, dari Kerawang. Orang datang untuk dibaptis di tempat itu. Saya nggak bisa batalkan. Jadi saya cuma bilang, gimana nih caranya mas? Tenang Pak, ini sekian bulan yang lalu. Kita tempat di atas. Kita pengarahan tempat di atas. Setelah pengarahan apa yang terjadi? Saya melihat itu ketika kolam baptisan. Bukan kolam renang sebetulnya ketika akan dibaptis. Ternyata saudaraku dikelilingi dengan panggung-panggung makanan. Ada siomay, ada soto, ada sate ayam. Dan ya karena resepsi perkawinan. Jadi mendadak resepsi perkawinan dan itu kolam renang dikelilingi oleh tenan. Bukan. But makanan gitu. Saya bilang segini sama Pak Andi, panjangin itunya, pengarahannya. Kenapa panjangin? Karena lagi hujan. Kayaknya mau hujan nih. Jadi tolong panjangin. Dan ketika dipanjangin, apa yang terjadi? Hujan lebat. Ketika hujan lebat, kawinannya bubar gitu kan. Nah ketika kawinannya bubar, apa yang terjadi? Mereka semua cari tempat untuk berlindung. Akhirnya saya bersama dengan 7-8 orang pelan-pelan pakai baju baptis masuk ke kolam. Ketika masuk ke kolam keluarganya datang yang nikahin. Tidak boleh ada baptisan di tempat ini. Ini acara keluarga, ini sudah private di booking. Seharian tidak boleh. Apalagi baptisan dari agama lain. Waduh kita nih, saya berkata ini gimana orang udah dari mana-mana, dari kota lain dan sampai di sini udah nyemplung. Beberapa udah naik. Tiba-tiba saya cuma bilang begini, Bu maaf, saya cuma minta kesempatan 2 menit. Untung jawabannya 2 menit, benar 2 menit, 2 menit. Kan sekarang mah baptisan gampang. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus maka aku membaptiskan Elsa. Supaya mati, nyemplung sendiri gitu kan. Dan bangkit sendiri gitu ya kan. Nah sekarang kan gampang, jadi semenit saja. Dan ternyata saudaraku diperbolehkan. Tantangan pelayanan 2000 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini, iya gak sih? Tetapi saya gak pernah bisa lupa kemarin hari Sabtu. Pak itu Bapak yang dibaptis. Itu pernah lihat baptisan kita sekian bulan yang lalu. Jadi mereka itu satu keluarga Kedar yang lagi berenang. Padahal kita sengaja jam 2 siang nih. Tapi kan tetap aja ada 2-3 keluarga gitu. Dan ketika berenang apa yang terjadi? Dia ngomong sama anaknya. Itu apaan ya? Anaknya tanya sama bapaknya. Ini acara apa ya? Setelah itu dia browsing. Setelah dia browsing, dia ngomong sama anaknya. Tanggal segini, jam segini, sekarang cek di semua sosmed. Ketahuan gereja kita. Dan ketika ketahuan gereja kita, dia dengar khotbah saya. Gitu ceritanya. Dibaptis kemarin. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Masuk akal gak sih? Hah? Menurut saya gak masuk akal. Gak ada yang nginjilin. Nggak masuk akal. Cuman lihat orang
anak dibaptis. Menurut saya nggak masuk akal. Tetapi saudaraku, pastikan saja bahwa ada proteksi daripada Tuhan, katakan dia. Ada pembelaan daripada Tuhan. Rasanya saya bersuka cita ketika dengar kesaksian ini. Saudaraku, saya meneteskan air mata. Saya meneteskan, Tuhan itu luar biasa, katakan ya. Padahal di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah endemi, tetap ada penghiburan dari Tuhan. Tetap ada sukacita yang tidak masuk akal dari Allah. Tolong katakan ya. Dan itulah Tuhan kita. Tepuk tangan bagi dia. Berikan tepuk tangan bagi dia. Nah, perhatikan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 itu indah banget. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Yuk sama-sama. Kenapa secara fisik Paulus mengalami siksaan tetapi psikisnya sehat. Psikisnya tetap bernyala-nyala. Ditindas tapi aku tidak terjepit. Dihempaskan tapi aku tidak merasa sendirian. Kenapa? 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Yuk sama-sama kita baca dengan suara keras. 2, 3, ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudaraku, Anda boleh foto ayat ini. Mungkin sering kali kita baca ayat ini. Mungkin sering kita pernah baca, kita pernah pelajari 2 Korintus 4 ini. Tetapi ayat ini hari ini begitu hidup, kami senantiasa mau membawa kematian Tuhan dalam hidupku. Kita hari ini perjamuan kudus. Tubuh dan darahnya dimasukkan dalam kehidupan kita. Dan kita pastikan setiap hari kita bawa kematian Kristus dalam kehidupan kita. Maka pemeliharaannya Tuhan, proteksi daripada Allah sempurna adanya. Katakan ya. Saudaraku, Selasa kemarin Imlek. Jadi kenapa saya pakai baju merah, Ibu Elsa pakai baju merah, singer pakai baju merah, pemusik pakai baju merah, untuk menghormati saudara-saudara yang tahun baruan. Saya itu baru tahu. Gong Sifa Choi itu ternyata bukan selamat tahun baru. Saya baru tahu. Ternyata Gong Sifa Choi itu adalah selamat untuk hidup lebih beruntung. Gitu. Lebih diberkati. Lebih kaya. Gitu ternyata. Saya pikir Gong Sifa Choi itu adalah selamat tahun baru. Jadi hari Selasa saya juga Gong Sifa Choi. Hari Selasa saya juga ikut Imlek. Kenapa? Karena dikirimin kue keranjang. Saya juga makan babi kecap, saya juga makan samcan, saya juga makan jeruk. Jeruk naon katanya. Pokoknya bener-bener mau KB. Saudaraku, Anda harus hormati bahasa Sunda. Karena kalau Anda nistakan bahasa Sunda, kena pasal. Hati-hati dengan bahasa Sunda. Ya, jadi bahasa Sunda sekarang sedang diagungkan gitu. Dan saya bangga sebagai orang Sunda gitu kan. Jadi kalau ditanya Sawangan, di mana? Tempat jin buang anak, hati-hati, kena pasal juga gitu ya kan. Pokoknya hati-hati, sekarang saya dapat pembelaan Tuhan. Yang pertama jin buang anak kita dibela kan gitu kan. Kena pasal, saya juga orang Sunda juga jadi dibela. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, ketika Imlek, ternyata saya pelajari sejarah Imlek. Ternyata 3.500 tahun yang lalu para petani percaya bahwa di daerah itu ada raksasa namanya Nian. Namanya siapa? Nian. Dan Nian itu dipercaya akan satu kali turun dan akan memporak-porandakan desa. Bahkan akan memakan petani-petani itu. Itu yang mereka percaya 3.000 tahun yang lalu. Maka mereka di depan rumah menggunakan pernak-pernik warna merah. Karena Nian takut sama warna merah. Gitu ceritanya. Tapi percayalah, Cilingling tadi pakai baju merah bukan untuk ngusir Nian gitu saudara. Dan saya juga pakai baju merah bukan untuk ngusir Nian. Tetapi ayat ini indah. Keluaran 12 ayat 13. Yuk sama-sama. Saudaraku, silahkan foto lagi ayat ini. Buat saya kekuatan luar biasa. Yuk sama-sama. Kita baca. 2, 3, ya. Dan bisa diperlihatkan? Dan slide-nya. Keluaran 12
Keluaran 12 ayat yang ke-13. Bisa diperlihatkan multimedia? Oke, bagi saudara yang sudah mendapatkan di handphonenya, yuk sama-sama kita baca. Keluaran 12 ayat yang ke-13, 2, 3 ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila Allah menghukum tanah Mesir. Saudaraku, ternyata para petani 3.500 tahun yang lalu percaya kalau ada yang merah di depan rumah, Nian akan lewat. Mereka percaya kalau di depan rumah disediakan makanan, Nian akan makan makanan yang disediakan di depan rumah dan tidak memakan yang di dalam rumah, yaitu orang-orang yang tinggal di sana. Itu adalah kepercayaan 3.500 tahun yang lalu. Saudaraku, ini 4.000 tahun yang lalu, katakan ya. Saudaraku, dipercayai bahwa dalam tubuh Anda dan saya ada darah Yesus. Dan aku, kata Tuhan, melihat darah itu ada di dalam kehidupan kita. Itu keren banget, keren banget. Kemarin saya posting baptisan karena sangat berkesan buat saya. Sorenya ada DM dari seseorang yang saya nggak kenal. Ya karena banyak sekali yang followernya, jadi saya nggak kenal satu-satu. Dan saudaraku, tiba-tiba, Pak, saya lihat postingan Bapak. Puji Tuhan. Pak, boleh nggak saya dibaptis di gereja Bapak? Boleh. Pak, apakah syarat dibaptis punya peduli lindungi? Setuju nggak dengan saya? Nggak ada hubungan sama peduli lindungi. Ngerti nggak sih? Boleh nggak dibaptis? Syaratnya harus punya peduli lindungi atau enggak? Aku tuh bilang gini, aku juga enggak ngeh. Ya polos-polos bodoh gitu. Jawabanku, enggak perlu peduli lindungi. Karena baptisnya bukan di mall. Karena dibaptisnya bukan di tempat umum, kan gitu. Kan di kolam renang kan enggak ditanya peduli lindungi. Oh gitu toh Pak. Jadi syarat daripada baptis itu harus divaksin. Itu kumaha. Dan hubungan anak tuh antara vaksin sama peduli lindungi. Ya Pak. Kenapa? Karena saya mau dibaptis Pak. Karena gereja kami menolak baptisan kalau belum divaksin. Sepakat nggak dengan saya? Asal percaya kepada Yesus pasti bisa divaksin. Pasti bisa divaksin lagi. Pasti bisa dibaptis. Tolong katakan ya. Asal percaya saja darah Yesus ada dalam hidup kita. Katakan ya. Percaya saja yang merah-merah kata petani 3.500 tahun yang lalu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan berkata kalau ada darah Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus pasti ada proteksi daripada Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, katakan ya. Kenapa? Karena ada darahnya, asal percaya saja. Tepuk tangan bagi Tuhan. Wow, sorry baru sampai ke Paulus ternyata. Dengan cepat yuk, apa yang terjadi dengan Saul. 1 Samuel 28 ayat 15. 1 Samuel 28 ayat 15. 1 Samuel 28 ayat 15. Sesudah itu Samuel berbicara kepada Saul. Ini sebetulnya aneh kalau Anda baca seluruh 1 Samuel pasal yang ke-28. Kenapa? Karena ketika itu Filistin menyerang Saul. Dan ketika Saul terjepit, nah ada kata terjepit di sana. Yang aneh adalah Saul merasa bahwa Tuhan undur. Jadi Tuhan undur dan Saul mencari Samuel. Yang jadi masalah Samuelnya udah mati. Yang jadi masalah Samuelnya udah meninggal. Dan yang hebat daripada Saul ketika itu kepikiran, dia cari yang namanya perempuan penarik arwah gitu. Saudaraku, dia cari yang namanya perempuan yang bisa memanggil arwah.
Dipanggillah arwah Samuel dan akhirnya Samuel ngomong sama Saul, gitu ceritanya. Perhatikan. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku, lagi enak-enak di sorga gitu maksudnya. Udah enak-enak sama Bapa di sorga, dengan memanggil aku muncul. Ternyata ketika perempuan pemanggil nyawa itu, arwah itu berhasil memanggil Samuel, Samuel berbicara dengan Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Reaksi Paulus ketika terjepit, dia membawa kematian Kristus. Saul kejepit, cari setan, gitu. Saul kejepit, cari iblis. Dengan menghubungi perempuan pemanggil arwah, perdukunan. Aku sangat dalam keadaan terjepit, orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Dan Samuel dengan jelas berkata, cari Tuhan, katanya begitu. Cari firman Tuhan, cari Roh Kudus. Berbeda juga dengan yang namanya Daud. Yuk sama-sama 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca. Ketika keluarga daripada Daud diculik oleh Amalek. Amalek kejamnya luar biasa. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-6. 2, 3, ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, slide ini menurut saya penting. Fokus kepada solusi, bukan kepada kondisi, katakan dia. Fokus kita harus kepada solusi, jangan fokus kepada kondisi. Saudara, kondisinya Tuhan undur, kondisinya Nabi tidak berbicara, fokusnya kepada hal tersebut. Solusinya cari daripada dunia ini. Tetapi Daud, dia tidak fokus kepada masalah, tapi dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Fokus daripada Paulus bukan kepada yang dia alami secara fisik. Tapi dia berkata, aku membawa kematian Tuhan. Dan kemanapun aku berada, kematian Kristus ada dalam kehidupanku. Fokus kepada solusi, bukan kepada kondisi. Saudaraku, tolong perhatikan inilah yang membedakan menurut saya antara 2 pengintai dengan 10 pengintai. Yang 2 pengintai fokus kepada solusi. Yang 10 pengintai fokus kepada masalah. Fokus kepada kendala, fokus kepada kesulitan. Kita harus fokus kepada Tuhan yang memberikan kepada kita solusi. Sedangkan yang 2 pengintai berbeda dengan 10 pengintai. 10 pengintai tetap ada di kepalanya masalah besar, ada orang enak, ada masalah besar, bahwa kita hanya seperti belalang adanya. Slide berikutnya, saya pelajari dari apa yang Paulus, Saul, dan Daud alami. Kristus yang memberikan kesanggupan, katakan dia. Bukan apapun dan bukan siapapun. Bukan orang pinter atau siapapun. Saya kemarin ada pembicaraan di rumah dengan Ibu Elsa. Kenapa ya orang itu cari orang pinter? Menurut saya jangan cari orang pinter. Kenapa? Karena kalau pinter, setuju nggak dengan saya pasti kaya? Ya kan, pinter pasti kaya. Tetapi kalau tidak lebih kaya dibandingkan Elon Musk, jangan panggil orang itu. Berarti bodoh gitu saudara kan. Karena orang kaya pasti pinter, orang pinter pasti kaya. Jadi saya suka bingung orang kok carinya orang pinter gitu. Padahal dia miskin, padahal dia gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi yang dicari orang pinter. Jangan cari apapun dan jangan cari siapapun. Yang kita cari adalah Tuhan.
Dan yang terakhir, karena Kristus Tuhan kita yang memberikan jalan keluar. Selesaikan masalah yang sama seperti yang dialami oleh orang lain. Siapa yang sepakat dengan saya, pandemi dialami oleh semua orang. Tapi kita selesaikan dengan cara yang tidak sama. Selesaikan masalah yang sama seperti yang dialami oleh orang lain. Resesi juga dialami oleh orang lain. Kesulitan juga dialami oleh orang lain. Apa lagi? Kesulitan keuangan juga dialami oleh orang lain. Tetapi kita selesaikan dengan cara yang tidak sama. Saudaraku, gereja ini menyelesaikan masalah yang sama seperti yang gereja lain alami. Tapi kita selalu minta hikmat dari Tuhan. Agar kita tetap melakukan dengan cara yang tidak sama. Saya mengucap syukur baru ngeh gitu ya, baru ngeh. Gereja kita, saudaraku, GBI Sawangan ini, malah di masa pandemi ini buka gereja baru gitu. Katakan amin. Malah buka cabang baru gitu. Saya tuh yakinnya gini, ini yakinnya gini, saya yakinnya. Siapa yang sepakat dengan saya, tolong perhatikan teman-teman. Kalau kita punya masalah di sini, fokus kita kan pasti di sini. Ya gak sih? Saya tuh punya pemikiran gini, justru kita cari jalan keluar di sana. Kita memenangkan jiwa di sana. Kita melayani orang-orang yang di sana. Nanti yang di sini, Tuhan yang urus. Kok gak diamin? Iya gak sih? Orang tuh fokusnya ke sini terus. Fokusnya kondisi terus. Gak bisa menangkan jiwa. Gak mau pelayanan penjangkauan. Kan saya punya masalah di sini. Ini prinsip saya. Saudaraku, karena saya tahu persis yang namanya gereja harus punya cara yang tidak sama. Tolong katakan ya. Kita gak bisa pakai cara yang sama seperti dunia. Gak bisa. Kita harus pakai cara yang tidak sama. Ketika kita susah malah kita pikirin orang lain gitu. Ketika kita terhimpit malah kita jadi berkat untuk orang lain gitu. Ya gak sih? Pasti nanti apa yang menjadi persoalan kita itu akan ditangani oleh Allah sendiri. Dan kita keluar lebih daripada pemenang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Wow.